Hai teman-teman tahu tidak? Saat ini kita sedang dihadapi dengan wabah yang sangat berbahaya, yakni wabah virus COVID-19. Dan apakah kalian tahu, virus COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada kesehatan saja loh, melainkan juga mengakibatkan loss of learning. Ingin tahu lebih lanjut? Yuk kita simak bersama-sama. Mengerikan bukan? Virus COVID-19 ini sangat mudah untuk hinggap di tubuh kita, yang mana jika terpapar virus ini, kita akan mengalami berbagai gejala ringan, seperti batuk, pilek, demam, hingga gejala mematikan lainnya. Menurut World Health Organization atau WHO, terdapat lebih dari 67.530.912 kasus terkonfirmasi positif corona di seluruh dunia. Dan mirisnya, korban kematiannya bahkan mencapai angka 1.545.140 jiwa. Banyak banget bukan? Nah, bagaimana sih awal terjadinya pandemi mendunia COVID-19 ini? COVID-19 muncul pertama kali pada bulan Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok, dan menyebar ke negara lain mulai Januari 2020. Di Indonesia sendiri, COVID-19 dinyatakan masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020. Namun, bukannya semakin membaik, kasus COVID-19 di Indonesia justru semakin memburuk setiap harinya. Bahkan sejak bulan Juli lalu, Indonesia menyalip Tiongkok dalam total kasus positif virus corona. Hingga akhirnya, Reuters US, salah satu website berita Amerika, melaporkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan jumlah kasus virus corona terbanyak di seluruh Asia Timur. Coba kita tinjau keadaan Indonesia di masa pandemi per tanggal 9 Desember 2020. Jumlah kasus positif COVID-19 saja sudah mencapai 592.900 dengan diiringi jumlah kematian sebanyak 18.170 jiwa. Pandemi COVID-19 ini benar-benar memberikan banyak dampak terhadap beberapa sektor-sektor dunia, misalnya perekonomian, teknologi, lingkungan dan masyarakat, serta dalam bidang pendidikan, yakni fokus kita pada video kali ini. Nah, saat ini pendidikan Indonesia sedang berjalan sangat lambat sebab adanya kesulitan belajar di era pandemi ini. Ditutupnya universitas dan sekolah membuat para pelajar menjadi sering tidak fokus dikarenakan semua pembelajaran dilakukan secara daring. Lalu, terlebih lagi, waktu pembelajaran juga semakin sedikit karena penggunaan laptop dan gadget yang berkepanjangan hanya akan merugikan kesehatan si murid. Nah, jika berkepanjangan, ini dapat mengakibatkan loss of learning. Loss of learning itu merupakan keadaan di mana pelajar kurang atau sama sekali tidak bisa mengerti materi-materi yang disampaikan pengajar, yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Nah, kali ini pasti faktornya ialah COVID-19. Untuk memperkuat fakta tersebut, kami pun membuat sebuah survei yang ditujukan kepada lebih dari 100 mahasiswa aktif tersebar di seluruh Indonesia. Pertanyaan pertama ialah, apakah kuliah daring ini efektif? Dapat kita lihat dari pie chart di depan bahwa mayoritas mengatakan tidak. Sebagian daripada alasan mereka adalah bahwa perkuliahan daringnya membosankan, terbatasnya interaksi, banyaknya distraksi, dan sinyal yang tidak mendukung. Lalu, apakah Anda setuju apabila kuliah tatap muka akan dimulai pada tahun 2021? Mayoritas mengatakan ya. Nah, sesuai dari data kuesioner tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa mereka merasa kuliah daring ini tidak efektif. Kalau begitu, sebagai mahasiswa dan pelajar, bagaimana sih cara kita beradaptasi agar terus bisa mengalir di tengah ketidakefektifan perkuliahan daring ini? Pertama, kenali cara belajarmu. Lalu, jangan belajar di tempat tidur, duduklah di meja agar tidak ngantuk dan lebih fokus. Ketiga, jika memungkinkan jangan belajar di kamar, pilihlah ruangan lain untuk belajar agar tidak jenuh. Lalu berolahragalah agar tetap sehat dan fokus. Tumbuhkan motivasi lifelong learner agar diri kita sendiri dapat lebih termotivasi dalam belajar. Dan beristirahatlah sekali-sekali dari penggunaan gadget dan internet. Kita semua tentunya berharap agar kegiatan pendidikan segera dilaksanakan secara tatap muka lagi, bukan? Maka, ayo kita bantu cegah penyebaran virus COVID-19 dengan tetap memakai masker ketika keluar, sering mencuci tangan dan menggunakan sanitizer, jaga jarak atau social distance, dan juga berpola hidup yang sehat seperti berolahraga dan memakan makanan yang sehat. Stay safe teman-teman!